Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat seputar Masjid Al-Ikhlas yang juga mungkin mendengarkan suara kita di masjid ini, juga mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita ya. Waktu bertakziah. Para ulama sepakat waktu bertakziah itu boleh sebelum, ini kalau dalam konteks kematian, boleh sebelum mayit dikuburkan, boleh setelah mayit dikuburkan. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan takziah? Apakah ada batasan hari takziah atau tidak? Nah, di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, kelompok yang pertama, menurut sebagian ulama fikih, waktu bertakziah itu hanya 3 hari. Tidak boleh lebih. Waktu bertakziah hanya 3 hari. Kalau ditanya mana dalilnya? Satu, dalilnya ya, sebagaimana tujuan dari bertakziah itu adalah menenangkan hati orang yang sedang terkena musibah, maka biasanya kesedihan orang yang ditimpa musibah, ditinggal pergi oleh orang yang meninggal dunia itu biasanya itu dalam 3 hari sudah agak normal. Jadi ini dalilnya bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi fenomena, tapi kenyataan. Bahwa orang kalau sedang bersedih, meninggal dunia seseorang, biasanya 3 hari ini secara umum kondisinya sudah kembali normal. Nah, ini yang diungkapkan oleh sebagian dari ulama fikih. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa bertakziah dibatasi tidak boleh lebih dari 3 hari? Adalah kias. Kias ini membandingkan hari bertakziah ini dengan waktu dari orang untuk berkabung atau ihdad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhuri wa ashra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk bersedih, untuk berkabung lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kalau laki-laki kan cenderung, laki-laki ini sehari itu biasanya selesai. Saya meninggal dunianya malam itu biasanya sedih sampai menguburkan. Setelah itu kalau hati laki-laki cenderung gampang stabil. Nah, kata Rasul, perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul jangan bersedih berlebihan terhadap mayit lebih dari 3 hari.
Kecuali kalau yang meninggal dunia itu suaminya sendiri, maka dia boleh berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. Jadi untuk perempuan, siapa saja yang meninggal dunia, orang tuanya, bapaknya, ibunya, anaknya, mamangnya, segala macam, kalau bisa sedihnya 3 hari baik. Ini kata Rasul. Tapi kalau yang meninggal suami, ini sebenarnya masa berkabungnya ditambah bersamaan dengan masa iddah. Bersamaan dengan masa iddah. Untuk suaminya, boleh dia agak bersedih-sedih dalam 4 bulan 10 hari. Karena 4 bulan 10 hari itu plus masa iddah perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya. Dan dia tidak boleh menerima pinangan, menerima lamaran siapapun dalam 4 bulan 10 hari. Jadi jangan sampai misalnya setelah 3 hari lakinya mati, dia mulai berias, mulai pasang senyum segar, akhirnya marak galong. Nah, yang itu dihindari. Maksudnya dalam 4 bulan 10 hari jangan dulu seger-segeran kayak gitu. Jangan dulu senyum-senyum berlebihan, jangan dulu. Kita menampakkan, oh berarti dia sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Kaget dulu, marah-marah. Tunggu 4 bulan kan? Apa sudah 4 bulan 10 hari ya baru daftar gitu. Baru daftar. Jadi ini kias namanya. Jadi ada larangan dari Rasul kepada perempuan jangan bersedih lebih dari 3 hari. Nah, maka dari sini kata sebagian ulama fikih, bertakziah itu jangan lebih dari 3 hari. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kata para ulama fikih, bahkan bertakziah itu boleh sampai kapanpun, tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan hari. Terutama takziah ini kan dari orang yang tidak terkena musibah kepada orang yang terkena musibah. Nah, tidak ada batasan hari ini terutama bagi kita-kita yang mungkin mendapatkan informasinya sudah agak telat. Misalnya ada orang meninggal dunia tahun 2021 kemarin. Baru hari ini kita terkabar bahwa dia meninggal dunia. Nah, hari ini boleh kita bertakziah. Kita pergi ke rumahnya, oi Pak Haji, misalnya maaf nian, kami ini tidak tahu informasi, rupanya lah setahun misalnya istrinya meninggal dunia, misalnya ya, nah itu boleh. Tapi kalau kita yang ada dekat-dekat di lingkungan sekitar di mana almarhum dan almarhumah meninggal, jangan nunggu setahun, di 3 hari inilah dimaksimalkan, gitu kan. Makanya kalau ada pengumuman orang meninggal dunia, terutama kita yang berada di lingkungan sekitar, di 3 hari ini yang dimaksimalkan. Tidak paca hari pertama kita datang takziah hari kedua, tidak paca hari kedua kita datang di hari yang ketiga. Tidak paca pagi kita datang sore, tidak paca sore kita datang malam. Nah, masyaallah muslimin, apa dalil yang melandasi bahwa tidak ada batasan hari dalam bertakziah? Salah satunya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Ja'far anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin salasan an ya'tiyahum summa atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yawm. Jadi ada keluarga Nabi namanya keluarga Ja'far. Ja'far ini kan Ja'far bin siapa Pak Wal? Ja'far bin Abdul Muttalib ya. Berarti dulur Nabi berarti. Dulur bapak Nabi berarti. Nah, keluarga Ja'far ini sekali waktu kan pernah tertimpa musibah. Terus Rasul ngomong dengan masyarakat seputar. Kata Rasul, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan an ya'tiyahum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda atau memberikan waktu 3 hari kepada keluarga Ja'far untuk ya kira-kira kalau seandainya masih ada rasa sedih, kata Rasul kira-kira 3 hari baik kira-kira kan. Ini ada orang meninggal dunia,
Jangan lamun-lamunian sedihnya, cak 3 hari jadilah. Kira-kira kata Rasul seperti itu. Nah, kemudian di hari yang keempat Rasul datang. Berarti kan Rasul datang di hari yang keempat bertakziahnya kan? Mungkin Rasul datang di takziah hari pertama mungkin, tapi setelah hari keempat Rasul datang lagi. Di hari yang keempat itu Rasul mengatakan, sekarang kata Rasul, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Setelah hari ini sudah hari keempat kata Rasul, jangan lagi ada yang nangis. Ini Rasul menghimbau kepada keluarga Ja'far. Berarti kan Rasul datang di hari yang keempat. Kalau seandainya tidak boleh takziah di hari yang keempat, di hari yang ketiga, harusnya Rasul datang di hari yang ketiga. Tapi ini Rasul datang di hari yang keempat. Nah, jadi ini salah satu landasan bahwa bertakziah itu boleh kapan saja. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menutup sebelum azan Isya. Jadi kenapa ada anjuran bertakziah dan kenapa juga ada khilafiyah pembatasan hari dalam bertakziah atau tidak dibatasi bertakziah? Karena takziah ini adalah hak mayit juga hak keluarga mayit. Saya ulangi, kita bertakziah itu adalah hak mayit untuk kita doakan dan hak keluarga mayit untuk kita hibur. Karena itulah takziah itu tidak ada sistem undangan. Saya ulangi lagi. Karena itulah takziah itu tidak ada sistem undangan. Siapa saja yang terkabar ada yang meninggal dunia, tidak mungkin orang ngundang, tidak mungkin. Orang kan cuma ngumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Kalau sudah terdengar, maka semua kita atau maka keluarga yang tertimpa musibah ini punya hak atas kita semua untuk kita takziahi. Nah, itulah yang membedakan takziah dengan apa, Wal? Dengan yasinan. Kalau yasinan dan tahlilan berdasarkan undangan, tapi kalau takziah tidak berdasarkan undangan. Nah, saya belum bahas atau kita belum bahas tentang kumpul-kumpul yasinan segala macam. Nanti saya merencanakan saya akan bahas pada 2 pekan selanjutnya. Sementara ini takziahnya dulu. Jadi takziah itu ciri yang paling konkret adalah bukan berdasarkan undangan. Diundang, tidak diundang, takziah itu datang. Bahkan tidak ada orang takziah itu ngundang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ngundang kalau-kalau, saya kan. Telah meninggal dunia segala macam. Tidak ada undangan seperti itu kan. Orang cuma ngumumkan baik kan. Tapi giliran yasinan, biasanya diundang. Tapi kadang-kadang yasinan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak diundang juga biasanya. Tapi kalau hari ketiga, bukan. Hari pertama, hari kedua biasanya tidak diundang. Hari ketiga biasanya baru ngundang. Atau hari ketujuh baru ngundang. Nanti insya Allah pada waktunya 2 pekan lagi kita akan bahas tentang kumpul-kumpul orang ngundang kita ke rumah keluarga almarhum almarhumah untuk melakukan peramalan-peramalan, berdoa segala macam. Itu bagaimana tinjauan fikihnya. Ya, sementara waktu bocorannya adalah ada ulama yang setuju dan ada ulama yang tidak setuju. Nanti kita bahas apa alasan-alasan dari yang setuju dan apa juga alasan-alasannya dari yang tidak setuju. Dan kira-kira jalan tengahnya bagaimana nanti kita akan diskusikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jam berapa Isa? 2 menit lagi. Demikian saja dulu dari kami. Kalau ada yang mau wudhu, mungkin kita bersiap-siap untuk sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak untuk kita tanyakan, insya Allah nanti kita akan duduk sebentar lagi. Jika memang ada yang pengen ditanyakan. Jika tidak ada, ya berarti sampai di sinilah berarti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.